Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, para subscriber saya semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan ya, mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu memberikan langkah positif atau vonis yang positif, dan tentunya kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan yang setimpal dan selamat dalam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, bagaimana kabarnya ya? Sehat ya? Insya Allah hari ini sudah memasuki dapat puasa sudah 13 hari. Jadi dapat puasa kita sudah dapat 13 hari. Ya, jadi hampir sudah dapat separuh. Sebentar lagi akan setengah bulan lagi kita akan kehilangan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita, bulan yang penuh berkah barokah ini. Alhamdulillah hari ini sudah bisa melaksanakan sholat tarawih ke-13 dan puasanya sudah ke-13. Lambat kami nyampaikan, kami konten keutamaan sholat tarawih yang ke-13. Jadi tidak sempat karena seharian kami sibuk dengan agenda atau kegiatan yang lain. Makanya kami pada kesempatan hari ini langsung akan kami sampaikan dua. Jadi barusan yang sudah selesai melaksanakan sholat tarawih, pahalanya juga akan kami sampaikan. Keutamaan dan faidah-faidahnya akan kami sampaikan. Nah, hari ini adalah yang akan kami sampaikan adalah keutamaan sholat tarawih pada malam ke-13. Dan yang nomor 2 sekaligus saya sampaikan keutamaan sholat tarawih pada malam ke-14. Sebentar lagi langsung saya upload ya. Tidak sempat dari tadi, banyak kegiatan, banyak agenda ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat juga, walaupun kita sibuk konten, sibuk dengan urusan konten bagi yang YouTuber, karena orang YouTuber ini pasti YouTuber ini sama dengan kreator ya. Hebat menurut saya orang-orang yang jadi YouTuber ini hebat. Kenapa? Apalagi yang sukses ya. Apalagi yang sukses. Kenapa kok begitu? Karena dengan ber-YouTuber itu kan kita itu punya skill ya, punya keahlian, punya kreasi, punya keahlian, punya skill, punya punya kelebihan di bidang ini. Tidak semua orang mungkin bisa show di depan kamera, tidak semua orang bisa show di depan, dan tidak semua orang bisa ngomong dengan orang lain dengan cara resmi, dengan cara menyampaikan sesuatu. Ini hal yang luar biasa. Walaupun kontennya mungkin berbeda-beda, ada yang tentang agama, tentang YouTuber, tentang cerita-cerita, ya mungkin ini luar biasa. Nah, maka dari itu sesibuk apapun kita jangan sampai lupa kepada orang-orang sekitar kita. Satu, jangan sampai lalai dalam tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Kayak saya mungkin sibuk seharian kerja dan lain-lain. Ini jangan sampai lupa kontennya terjalan, dan kepada keluarga apa yang dibutuhkan kita penuhi. Apa yang menjadi kewajiban harap kita selesaikan. Apa yang menjadi tanggungan harus tanggung jawab. Ini namanya pimpinan atau wali murid atau seorang ayah, bapak di dalam rumah tangga yang memberikan contoh yang baik, contoh yang bagus. Jangan sampai yang ahli konten, ahli kreator, ahli kreasi, ahli YouTuber nanti akan lupa tanggung jawab kita yang sebenarnya. Jangan sampai begitu. Itu namanya punya skill tapi melalaikan tugas-tugas yang lain. Jadi makanya saya tidak bisa istiqomah lambat satu hari ya. Ini yang akan kami sampaikan pada malam ini, keutamaan sholat tarawih pada malam ke-13 yang baru saja kita laksanakan. Nah, apa saja keutamaan sholat tarawih yang ke-13?
ini ya. Ini akan kami sampaikan, akan kami bacakan. Sholat tarawih pada malam ke-13. Keutamaan tarawih pada malam ke-13 tertulis dalam kitab Durratun Nasihin. Jadi pada malam ke-13 ini sudah tertulis di kitab Durratun Nasihin. Apa artinya? Allah menjanjikan akan memberikan keselamatan di hari kiamat pada orang yang menjalankannya. Artinya pada malam ke-13 itu, pada saat hari kiamat ini akan selamat dari segala macam keburukan. Nah, kemarin ya yang saya sampaikan konten sebelumnya, keutamaan sholat tarawih pada malam ke-12 itu adalah ketika nanti tumbuh lagi di selesai kiamat itu, maka wajahnya ini akan berseri-seri. Wajahnya ini akan tampak lebih ganteng dan seperti biasanya. Nah, sedangkan yang ini, yang malam ke-13 adalah Allah menjanjikan memberikan keselamatan di hari kiamat pada orang yang menjalankannya. Jadi keutamaan sholat tarawih pada malam ke-13, Allah akan menyelamatkan, memberikan selamat ketika kita pada hari kiamat. Artinya ketika kita bangun atau hidup lagi itu, maka kita akan selamat. Apalagi dengan muka yang berseri-seri ketika bisa melaksanakan pada malam ke-12. Jadi ketika hidup lagi itu, maka banyak hambatan, banyak halangan, banyak ular, banyak apa, semuanya ini Allah akan menyelamatkan kita dengan faidah atau keutamaan ketika bisa melaksanakan sholat tarawih. Tapi ingat, jangan sampai hanya mengandalkan sholat sunat, tapi jangan mengandalkan sholat sunat tapi melupakan atau tidak melaksanakan sholat kewajiban kita. Yang paling wajib itu adalah sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dimanapun, sesibuk apapun, ketika kita sholat kewajiban sholat yang 5 waktu harus kita tetap utamakan, laksanakan. Jadi kalau kita tidak melaksanakan, habis semuanya. Karena amal yang lain akan baik ketika kita sholat kita akan baik, gitu ya. Itu keutamaan sholat tarawih pada malam ke-13. Nah, sekarang keutamaan sholat tarawih pada malam ke-14. Apa saja keutamaan sholat tarawih pada malam ke-14? Ini saya bacakan. Pada malam ke-14, malaikat menjadi saksi. Ya, malaikat menjadi saksi bahwa ia melakukan sholat tarawih, maka Allah tidak akan menghisapnya kelak di hari kiamat. Subhanallah ya. Jadi pada malam ke-14 ini luar biasa dan sangat menarik. Pada malam ke-14, malaikat ini kan jumlahnya ada 10 ya. Jadi malaikat itu jumlahnya ada 10. Apa saja? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10. Ini akan menjadi saksi. Ini akan menjadi membenarkan kepada hambanya. Dan apa kata Allah? Maka Allah tidak akan menghisapnya ketika di hari kiamat. Jadi kalau kita sudah tidak dihisap di hari kiamat, apa yang terjadi? Ya tidak ada lain dan tidak ada bukan, pasti hadiahnya adalah surga. Ya. Jadi kalau malam 14, malam keutamaan atau faidahnya sholat tarawih pada malam ke-14 nanti malam ya, atau besok malam. Nanti malam ya, pada malam ke-14 ini adalah akan memberikan malaikat menjadi saksi dan Allah akan tidak menghisapnya semua dosa-dosa kita. Ini faidahnya, saking besarnya dari sholat tarawih. Makanya jangan tinggalkan. Mungkin dengan mendengarkan apa yang kita bagi, apa yang kita sampaikan, bisa membuat ada energi baru, ada rasa semangat baru untuk terus kita istiqomah, terus kita bisa melakukan tangan kita, kaki kita, mata, semua fisik kita untuk diberikan kekuatan oleh Allah. Dan semangat ini akan memberikan akan memberikan hal yang betul-betul punya energi baru. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan sholat tarawih. Hanyalah orang-orang yang beriman, yang mengakui keimanan kita. Jadi begini sahabat, kalau kita itu merasa cinta kepada Allah,
rasa ada enak. Saya yakin pasti suatu saat ketika waktunya azan, ketika waktunya qomat, pasti kita akan terbangun, pasti kita akan melangkah ke tempat dulunya untuk melakukan sholat. Ya, maka jangan sampai melalaikan hal-hal yang kecil, karena dari hal-hal yang kecil itu biasanya rahmat turun, rahmat Allah turun. Kalau kita tidak diberikan rahmat oleh Allah, tidak diberikan hidayah, tidak diberikan kuatan oleh Allah, mungkin kita tidak akan bisa apa-apa. Ya. Karena semua yang bisa kita lakukan ini adalah rahmat atau kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada kekuatan, wala haula wala quwata illa kan, illa kecuali bil aliyadim, kecuali kekuatan Allah yang maha agung. Jadi hidup ini numpang, hidup ini sementara. Jadi yang bisa kita banggakan tidak ada lagi sudah selain ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, semuanya akan ternilai ibadah, semuanya akan ternilai hal yang positif. Kalau kita semua langkah kita sudah positif, insya Allah bersamaan dengan ridho Allah, sudah tidak ada lain melihatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Jadi malam keutamaan sholat tarawih pada malam ke-13 yaitu adalah barusan akan selamat ya, akan memberikan keselamatan pada hari kiamat bagi yang menjalankannya. Yang nomor 13, yang nomor 14, mereka akan menjadi saksi bahwa tidak akan dihisap kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan atau faedah sholat tarawih yang luar biasa. Jadi nanti malam mohon bisa, atau besok malam mohon jangan sampai kita tinggalkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada energi baru lah untuk terus bangkit, untuk terus istiqomah. Mudah-mudahan bisa kuat tidak meninggalkan sholat tarawih sampai ke bulan Idul Fitri tiba. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah, dan kita semua mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.